Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rido Firmansyah, mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI atau yang bisa disebut dengan Unindra. Saya semester 5 bimbingan dan konseling. Eh, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan proses konseling yang dimana konseling ini dapat saya ambil kesimpulan sebagai metode yang dimana saya memakai metode cyber counseling. Cyber counseling ialah suatu proses konseling yang dimana proses konseling ini merupakan atau memerlukan jaringan atau yang bisa dibilang dengan internet seperti contohnya ya Zoom meeting ini. Baik untuk em, untuk siswa yang bernama Purretno, boleh diperkenalkan asalnya dari mana, dari SMA mana, dan namanya siapa, agar teman-teman kita bisa tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Purretno Mutia, siswa kelas 12 IPS 4 dari SMAN 1 Pasar Kemis. Oke, terima kasih Mbak Purretno. Saya manggil Mbak aja ya, biar lebih akrab aja gitu. Siapa? Mm-mm. Eh, Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan ini belum, proses bimbingan dan konseling di sekolah? Belum, Pak. Oh belum. Tapi Mbak Puretno ini tahu tidak apa itu proses bimbingan dan konseling? Tidak, Pak. Oh tidak. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu. Proses bimbingan dan konseling ini adalah pemecahan masalah antara konselor dan klien. Seperti itu di dalam ruangan atau bisa dibilang tempatnya itu dengan kesepakatan antara konselor dan klien, bisa di dalam ruangan atau di lapangan seperti itu Mbak. Jadi proses ini adalah pemecahan masalah individu atau sosial seperti itu yang ada di sekolah maupun di pabrik dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan bertanya kepada Mbak Puretno. Eh, Ya, Pak. Berhubung Mbak datang kemari, Mbak datang ke sini, saya akan menanyakan masalah apa yang dialami sekarang pada Mbak Puretno. Masalah ya, Pak. Masalah apa? Tapi tunggu dulu. Sebelumnya Bapak akan memberitahukan kepada Mbak karena di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan yang dipegang oleh saya dan asas keterbukaan yang dipegang oleh klien atau Mbak. Jadi Mbak bercerita apa yang Mbak rasakan itu dalam apa namanya, dalam rasa asas yang keterbukaan, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu, supaya proses konseling dan masalah Mbak ini dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik seperti itu. Dan juga Mbak tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Mbak kepada saya karena saya memegang teguh asas kerahasiaan sebagai konselor seperti itu. Jadi masalah apa yang Mbak dapat yang bisa Mbak ceritakan? Iya, Pak. Heeh. Gimana ya, Pak? Uh, Jadi sistemnya gini, Pak. ya. Saya nggak tahu ya, saya tuh suka mikir yang terlalu jauh, Pak. Ya, itu tuh Hmm. pikiran saya itu terlalu overthinking. Oh, jadi Bikin Mbak, saya jadi gak bisa tidur gitu. iya iya iya. Jadi Mbak overthinking ya. Pak, saya juga nggak tahu nih Pak, itu kenapa ya Pak? Emang banyak sekarang orang-orang selalu begitu, Mbak. Maksudnya kayak dia berpikir berlebihan, ya bisa disebut dengan overthinking gitu. Padahal eh, Iya Pak.
Padahal sesuatu yang dipikirkan tuh nggak akan terjadi gitu di dalam dirinya sendiri, tapi dia udah berpikir sampai susah tidur gitu. Penyebabnya ada banyak sih mbak dalam masalah overthinking ini. Yang pertama ada rasa cemas yang berlebihan. Jadi mbak tuh cemas mbak sangat berlebihan. Seperti kecemasan itu seperti takut untuk memulai, ya kan? Ngerasa kayak Benar Pak, benar. kayak berlebihan lah gitu, mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin seperti itu. Hal yang nggak perlu dipikirin mbak pikirin gitu. Makanya itu termasuk overthinking, karena overthinking itu kebiasaan yang buruk mbak kalau menurut saya pribadi, untuk kesehatan, untuk jiwa kita gitu loh. Jadi seperti itu. Dan yang kedua itu ada takut untuk memulai sesuatu mbak, yang dimana pada overthinking ini takut memulai sesuatu itu melakukan kesalahan gitu. Takut takut kayak gimana ya, ketika mbak ini melakukan sesuatu, jadi dulu pertama-tama mbak udah mikir kayak gue takut nggak bisa nih gitu, gue takut salah nih gitu. Nah, iya Pak, benar banget tuh Pak. Jadi seperti Benar Pak. itu nggak boleh itu mbak, karena itu termasuk overthinking yang Gimana ya cara berlebihan. ngatasinnya? Cara mengatasinya ada banyak sih mbak. Dimulai, yang pertama dimulai dari diri sendiri, karena overthinking ini bisa menjadi gangguan mental kita sendiri mbak. Wah, bahaya juga ya Pak. Bahaya emang. Dapat. Gimana tuh Pak cara mengatasinya Pak? Iya, dimulai dari diri sendiri. Caranya bisa banyak sih. Apa mbak mau tahu caranya? Boleh Pak, boleh. Oh boleh. Yang pertama mbak harus evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Ngerti nggak? Jadi mbak tuh harus memikirkan, mencari jalan keluarnya dengan sesuatu hal yang terjadi pada diri mbak gitu. Harus menganalisis dulu nih. Oh caranya kayak gini nih gitu. Oh gua harus kayak gini nih gitu. Jadi evaluasi dulu dari diri kita sendiri, gue salahnya di mana gitu. Jadi seakan-akan tuh kita nggak ngambil keputusan tanpa tahu masalahnya tuh apa gitu, karena nanti akan berlebihan gitu. Dan yang kedua, paham Pak. mbak bisa cerita ke orang yang mbak percaya, kayak ngeluapin semua rasa kesal, rasa sedih gitu, supaya tuh mbak lega gitu, apa yang di dalam diri mbak tuh lega gitu. Banyak tanya ke mereka, sharing-sharing tentang hal mungkin bisa dibilang dia pernah merasakan apa yang mbak rasakan gitu, tapi dia sudah melaluinya. Makanya mbak Pur ini memberitahu nih, oh gue lagi kayak gini nih. Berarti nanti si kawan ini, si teman ini akan memberikan solusi kepada mbak. Contohnya kayak, ya udah lu jangan sedih terus gitu, lu jangan sedih terus deh gitu, ayo sama-sama yuk kita ini gitu. Jadi kayak gitu mbak. Yang pertama cerita ke yang lu percaya deh, contohnya gitu, cerita Siap, Pak. ke yang percaya gitu. Siap, Kalau siap. misalkan mbak takut terhadap mbak takut, misalkan mbak takut cerita kepada orang atau kepada teman, itu kan pasti seseorang mikirnya gini, aduh gue ngeri nih gitu. Kalau misalkan gue cerita sama dia, ngerinya dia bilang ke siapa-siapa. Iya, kalau gue tahu, kalau gue nggak tahu kan bisa bahaya juga buat diri gue kayak gitu. Nah, Iya Pak, itu. Mbak bisa curahkan pikiran mbak lewat tulisan mbak. Contohnya kayak tulisan Dear Diary gitu. Hari ini gue sebel banget nih kayak gitu. Bisa mbak seperti itu. Jadi mbak nyalurinnya tuh ke tulisan. Siap. Dan selanjutnya, Siap, Pak. Yang terakhir ini mbak, fokus sama hal yang bisa dikontrol. Jadi
contohnya gini, ketika ada kritik orang lain yang nggak ngebangun apa yang terjadi pada masa depan Mbak, ya udah gitu, nggak usah dipikirin Mbak. Ketika ada kritikan masuk dari orang lain tentang masa depan Mbak kayak gini, tapi itu nggak akan terjadi, maksudnya kayak nggak ngebangun lah tentang masa depan lu tuh. Ketika dikritik nggak bakalan, maksudnya gimana ya ngomongnya ya, ketika Mbak dikritik nih sama seseorang, lu begini gitu misalkan, pokoknya jelek dah, Mbak berpikir, oh ini mah nggak ngebangun masa depan gua menjadi lebih baik, ngapain gua harus mikirin. Jadi seperti itu Mbak, fokus sama hal yang bisa dikontrol. Jadi hal yang kita kontrol tuh, gue bisa ini, ya udah. Kalau misalkan kita bisa kontrol dengan hal apa yang kita putuskan, misalkan keputusan kita kayak gini, wah bisa nih gitu. Jadi kritikan masuk yang nggak bisa ngerubah itu, yang nggak bisa mencapai tujuan Mbak, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Buat apa? Karena Mbak yang ngejalanin gitu. Siapa? Karena Mbak yang ngejalanin gitu. Jadi seperti itu. Mbak, sebenarnya tuh overthinking sangat bahaya sekali Mbak buat diri Mbak dan orang lain. Jadi overthinking itu takutnya dan gimana ya? Takutnya dan kita yang hal yang tidak diinginkan tuh seperti apa ya? Jadi kebiasaan buruk gitu di kemudian harinya. Makanya terkadang orang kebanyakan mikir juga nggak bagus, ya kan? Kebanyakan mikir nggak bagus. Jadi seperti itu Mbak, karena dia terlalu over. Sesuatu hal yang nggak bakalan terjadi selalu dipikirkan oleh dia. Kuncinya sih satu. Jadi yang pertama, Mbak harus menghindari rasa cemas yang berlebihan. Dan yang kedua, Mbak harus tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Seperti itu. Dan yang ketiga, Mbak jangan takut untuk memulai sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi Mbak harus seperti itu sih kalau menurut saya pribadi, untuk tidak overthinking. Karena misalkan Mbak nih overthinking ketika mau tidur, padahal Mbak capek nih. Habis pulang kerja Mbak capek, akan tapi Mbak memikirkan suatu hal yang membuat Mbak tadinya istirahat menjadi tidak istirahat. Itu sangat merugikan sekali kan buat diri Mbak, karena besoknya kerja lagi tapi malam memikirkan hal yang nggak bisa kekontrol oleh Mbak. Jadi ya udah, sama aja bohong gitu. Apa yang Mbak pikirkan tuh sia-sia, karena itu hal nggak bakalan terjadi di kehidupan Mbak. Jadi seperti itu. Makanya hal yang berlebihan itu tidak boleh, karena ya itu. Dan overthinking pun nggak boleh karena itu, supaya Mbak nggak terlalu mikirin apa yang nggak terjadi di kehidupan Mbak sendiri. Seperti itu sih Mbak. Jadi sama aja buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk memikirkan hal yang nggak mestinya terjadi. Seperti itu. Makanya kita jauhilah tingkat overthinking kita gitu. Ya udah, itu saja sih Mbak kalau menurut saya. Semoga apa yang saya berikan kepada Mbak dapat bermanfaat lah, dan masalah Mbak bisa terpecahkan dan terselesaikan dengan adanya proses cyber counseling ini. Ya. Sehat. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Mbak Puretno. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk bisa bertatap muka dengan saya. Udah bisa meluangkan waktu juga. Semoga sehat selalu. Dipermudahkan segala urusannya. Bapak juga ya. Iya. Siapa? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.